baik selamat siang Bapak Pendidikan Sekolah Dasar Hukum yang saya hormati, teman-teman Bapak Ibu guru hebat dan juga teman-teman pegawai yang saya hormati. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat siang. Pada kesempatan yang pertama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan penyertaannya hari ini kami sampai detik ini kita masih berkumpul ini untuk suatu kegiatan yang mana kegiatan ini sangat penting. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kepala sekolah, Bapak Ibu guru hebat dan semua atas dukungan baik dukungan moral maupun memberikan motivasi kepada saya untuk melakukan kegiatan. Jadi di sini saya akan mensosialisasikan apa yang telah dipelajari selama satu modul. Ketahui modul 1 sudah selesai, supaya masuk di modul 2. Jadi hari ini saya akan memberikan sosialisasi tentang budaya positif. Tetapi sebelum saya sosialisasikan, saya mohon izin untuk Bapak Kepala Sekolah membuka kepada Bapak di sini. Baik, terima kasih. Selamat siang kita semua. Pertama untuk di sisa waktu ini kita berkumpul. Untuk itu saya sampaikan salam hormat buat calon guru penggerak dan juga Bapak Ibu para pegawai yang masih setia pada kegiatan ini. Di tempat yang pertama sekali tentu sekali lagi saya juga mengajak kita sekalian untuk berkebaikan Tuhan atas rahmat kita berkatnya sehingga kita masih berjaya bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini dalam rangka mendukung program guru penggerak yang tentunya akan sangat membantu dalam seluruh proses kegiatan kita, khususnya di bagian paradigma pendidikan itu sendiri. Kegiatan ini dipandang penting untuk kita sekalian karena kedepannya baik sekolah maupun tenaga pendidik pengajarnya harus dari guru penggerak. Banyak hal positif yang dilakukan oleh pemerintah melalui para guru penggerak ini sehingga peran ini dianggap penting sekali untuk melakukan perubahan di bidang pendidikan. Yang tentunya pada saatnya mereka ini akan menjadi guru hebat dan menjadi harapan bangsa untuk memperbaiki paradigma pendidikan ini dari paradigma lama yang selama ini kita menganut pola pembelajaran yang masih dulu kita masih berperan aktif. Tentunya di era ini kita hanya sebatas sebagai fasilitator untuk menuntut membimbing siswa-siswi menemukan. Intinya fokus pembelajaran berpusat pada peserta didik. Lalu pada kesempatan ini guru penggerak akan mensosialisasikan kepada kita tentang bagaimana budaya positif diterapkan di satuan pendidikan sekolah dasar dan mendidik hukum ini, yang tentunya juga bermula dari bagaimana kita membangun kesepakatan di setiap kelas sebelum proses itu berlangsung.
Baik, mungkin ini saja. Terima kasih untuk perhatian kita semua, dan harapan kita semua yang cermat untuk bisa mengikuti proses ini sebagai bagian dari pembaruan di bidang pendidikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada sekolah yang telah membuka acara kita. Maaf, sudah saya siapkan dalam bentuk slide PowerPoint, tetapi karena kita kenal listriknya padam sehingga kita bisa lihat di laptop. Jadi pada hari ini saya akan memberikan sosialisasi tentang budaya positif. Baik, Bapak Ibu, saya ini adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lebata. Lalu selama mengikuti kegiatan saya tidak sendirian, saya didampingi oleh fasilitator dan juga pengajar praktik saya, dan juga saya berjalan bersama teman-teman calon guru penggerak lainnya. Yang pertama adalah paradigma perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi artinya pembelajaran yang mana kita terapkan bervariasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, khususnya di sekolah kita. Tentu selama ini kita melihat bahwa kebutuhan peserta didik kita juga berbeda-beda. Ada yang mungkin menunjukkan di bagian pengetahuan, ada juga yang mungkin menunjuknya di keterampilan. Bertolak dari itu sehingga pembelajaran yang mau kita ciptakan juga artinya pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana mengikuti atau menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Konsep utama budaya positif yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. B. Disiplin positif. Tentu kita semua, baik itu guru, orang tua maupun siapa saja, tentu menginginkan anaknya tumbuh dan berkembang dalam kedisiplinan. Jadi disiplin itu artinya sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sebagai pendidik, baik itu guru maupun kepala sekolah, tujuan kita adalah kita ingin menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Jadi disiplin harus ditanamkan, yang pertama itu mulai dari dalam diri sendiri. Itu yang dinamakan motivasi internal. Motivasi internal dulu, baru didukung dengan motivasi eksternal, motivasi dari luar. Lalu apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran anak, dalam hal ini peserta didik, untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin ini kita mau supaya anak-anak disiplin itu bukan berdasarkan ancaman atau bukan berdasarkan karena kita mau memberi mereka sesuatu dalam hal ini kita sokong, tetapi bahwa itu
sesuatu muncul dari dalam diri, dan itu merupakan kesadaran yang muncul dari dalam diri untuk bagaimana peserta didik itu mau berdisiplin. Jadi disiplin ini didasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 4 kebutuhan dasar manusia, jenis-jenisnya itu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi anak mempunyai kebutuhan itu, dia ingin, misalnya dia ingin mendapatkan kasih sayang atau merasa diterima. Untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, tentunya kita harus penuhi dulu kebutuhan dasar manusia ini. Kalau kebutuhan dasar anak ini tidak terpenuhi, mungkin akan berpengaruh pada situasi saat dia menerima pelajaran. Misalnya ketika dia datang di dalam kelas, mungkin dia sering dibully, itu dia merasa bahwa dia tidak diterima oleh teman-teman, mungkin karena kekurangan atau kesalahan yang mana pernah dia lakukan. Kalau salah satu kebutuhan dasar manusia ini kalau tidak kita penuhi, maka itu akan berpengaruh pada bagaimana nantinya anak akan berproses di dalam kelas. Yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi ini dilakukan itu baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Ada beberapa motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan juga hukuman. Yang kedua mendapatkan imbal atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Yang pertama saya rasa cukup betul, menghindari ketidaknyamanan dan juga hukuman. Siapa saja pasti mau situasi yang aman, entah itu di rumah, di sekolah atau di dunia kerja, pasti mau supaya situasi aman dan juga terhindar dari hukuman. Jadi ketika sudah aman, situasi sudah nyaman, dia merasa aman, pasti dia akan bertahan. Lalu yang berikut itu adalah perbedaan hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi dalam konsep disiplin. Jadi yang pertama itu adalah hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba dan bukan berlaku satu arah. Itu adalah hukuman. Ciri-ciri hukuman itu mungkin yang pertama tindakannya yang kita lakukan itu menyakitkan, tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang, merasa takut dan menjadi rendah diri. Dalam hal ini adalah peserta didik. Contoh hukuman yang biasa kita terapkan di sekolah ini selama ini menurut pengamatan saya dan juga sering saya lakukan adalah hukuman yang mana tidak menemukan solusi. Hukuman yang kita buat bukan mendatangkan solusi, tetapi terkadang membuat masalah baru. Itu yang hukum yang sering kita lakukan ke peserta didik, termasuk saya juga. Misalnya kita ambil contoh, ketika anak terlambat atau anak tidak mengerjakan PR, misalnya kita suruh mereka berlutut atau kita suruh berdiri hormat bendera, mau kita suruh dia hormat bendera sampai 1 minggu pun solusinya tidak akan kita dapat. Jadi hukuman yang diberikan itu justru akan mendatangkan masalah baru. Yang berikut itu adalah penghargaan. Penghargaan ini sering kita lakukan seperti pengakuan atas prestasi
Ciri-cirinya itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas. Jenis-jenis penghargaan, ujian, penghormatan, dan juga tidak memberikan hadiah. Jadi di satu sisi penghargaan itu bisa saja memotivasi peserta didik, tetapi juga bisa mematikan kreativitas peserta didik. Jadi misalnya anak berprestasi lalu kita berikan penghargaan pada anak yang terus termotivasi untuk bagaimana dia bisa pertahankan prestasi ataupun bagaimana dia tingkatkan prestasinya. Tetapi ada anak yang mungkin karena penghargaan tersebut sering diberikan penghargaan terbuai, lalu apa yang sudah dia capai akhirnya tidak akan dicapai di kemudian hari-hari. Yang berikut adalah konsekuensi. Konsekuensi ini adalah akibat, hasil, atau pengaruh dari suatu ataupun sebuah perbuatan. Contohnya nilai ujian jelek adalah konsekuensi dari sifat malas belajar. Mengapa anak mendapatkan nilai ujian yang jelek? Alasannya karena dia malas belajar. Itu contoh yang paling sederhana. Ciri-cirinya itu penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, dan menghormati peraturan. Yang berikut kita masuk ke restitusi. Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bagaimana mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang ditekankan di sini adalah karakter. Ciri-cirinya adalah bukan membawa kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Lalu yang ketiga itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Lalu yang keempat menuntut untuk melihat ke dalam diri. Lalu yang kelima itu adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Contohnya itu ketika guru di kelas, pastinya guru menanyakan ke peserta didik bahwa bagaimana kita membuat suatu keyakinan kelas dan dengan ini membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Selama ini yang kita terapkan itu lebih ke hukuman. Jadi ketika siswa berbuat salah, bagaimana kita seorang guru, seorang pendidik sendiri. Jadi bukan guru ataupun bapak kepala sekolah yang memberikan solusi, tetapi siswa itu menemukan solusinya sendiri. Yang berikut posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi yang pertama adalah penghukuman. Yang kedua membuat merasa bersalah, Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, posisi kontrol restitusi ini bagaimana kita menempatkan diri kita untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang dilakukan ataupun sebuah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Apakah kita sering menggunakan posisi penghukum ataupun membuat merasa bersalah ataupun teman ataupun pemantau ataupun manajer. Yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kalau dari saya selama ini yang posisi kontrol saya itu di posisi penghukum. Kalau dari saya merefleksikan karena sering menggunakan hukuman fisik, pukul anak-anak, kita kompelin anak-anak, itu juga masuk dalam kelompok hukuman fisik. Lalu yang berikut adalah pembuat merasa bersalah. Posisi ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman
bersalah ataupun rendah diri. Yang berikut adalah teman. Posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun berupaya untuk tetap mengontrol murid. Lalu yang berikut adalah posisi pemantau. Di posisi ini guru bertanggung jawab mengontrol murid. Dan yang di posisi terakhir adalah manajer. Posisi ini guru berbuat salah, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Dari posisi-posisi kontrol ini, mungkin selama ini kita pernah berada di posisi kontrol teman, atau posisi kontrol pemantau, ataupun posisi kontrol manajer. Tetapi kita tidak sadar bahwa itu posisi kontrol yang kita ambil. Kalau di kelas-kelas rendah, mungkin wali kelasnya sering menerapkan posisi kontrol teman. Jadi wali kelas menganggap anak didiknya itu sebagai teman. Yang berikut keyakinan kelas. Mungkin hal ini ada yang sudah pernah mendengar tentang keyakinan kelas, ada yang baru dengar. Jadi keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk membangun budaya positif di sekolah. Itu dimulai di dalam kelas. Jadi kita mau menerapkan sesuatu, kita mulai dari yang pertama itu bukan kita mulai dari kelompok-kelompok kecil, tetapi sebaiknya kita mulai dalam diri kita sendiri. Mulai dari diri. Kalau wali kelas bisa mulai dari diri, lalu bisa dalam kelompok kecil, misalnya di kelas, lalu menyebar ke kelas lain, dan yang terakhir itu semua keluarga di sekolah ini. Untuk membuat keyakinan kelas juga perlu kita menghadirkan peserta didik, lalu kita buat bersama-sama dengan mereka. Saya ambil contoh ada teman guru yang sharing, mereka buat keyakinan kelas, lalu ada satu itu dia buat namanya botol perilaku. Dari botol perilaku itu disimpan di dia, lalu siapa yang dalam satu hari ataupun satu minggu melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, berarti biji yang disiapkan itu yang menggunakan biji cemara, ambil lalu simpan di dalam botol, diambil lalu simpan. Nanti terakhir dievaluasi siapa yang botolnya kosong, berarti dia tidak melanggar keyakinan kelas. Kalau siapa yang paling banyak, berarti dia yang paling banyak melanggar keyakinan kelas. Jadi tahapan pembuatan keyakinan kelas itu, yang pertama guru menuliskan keyakinan kelas yang diinginkan. Jadi kita mau kelas, kita mau bawa peserta didik kemana, kita mau mereka seperti apa. Yang pertama itu kita minta mereka untuk menuliskan keyakinan kelas. Yang kedua, guru bersama siswa mengulas keyakinan kelas yang telah ditulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Dan yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dan yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Lalu pembuatan keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk kalimat positif. Lalu yang berikut, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang didapat dan dilakukan dan juga diterapkan di dalam kelas. Yang berikut segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini seperti kita ketahui bahwa segitiga berarti sisinya ada 3.
Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang berikut, menanyakan keyakinan kelas. Dan yang berikut itu menstabilkan identitas. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tahapan ini guru mencari cara untuk mengangkat ataupun mengirim anak dengan bahasa yang bisa membawa anak menuju ke masalah yang sebenarnya. Jadi misalnya kita ambil contoh, ada siswa mungkin mereka waktu pukul atau waktu bullying, lalu kita tidak bisa tanya dengan nada yang kasar, karena ini juga akan mempengaruhi mental ataupun karakter anak tersebut. Lalu yang berikut, validasi tindakan yang salah. Daripada tahap validasi tindakan yang salah ini, orang guru mencari tahu alasan mengapa sampai anak melakukan tindakan tersebut. Misalnya tadi saya contoh anak ada pukul, lalu kita panggil mereka, lalu kita tanya baik-baik, kenapa, alasan kenapa teman menangis, lalu pasti dia jawab, teman di sebelah pukul saya. Kita mencari tahu lagi, mengapa sampai kau bisa pukul kau punya teman. Itu tahapan validasi tindakan yang salah. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Tahapan ini kita menanyakan bentuk kesalahan dan kaitannya dengan keyakinan kelas yang telah dibuat, lalu mencarikan solusinya. Untuk contoh penerapan restitusi, contohnya saya sudah pernah lakukan dengan beberapa kelas 6. Jadi bagaimana kita mengarahkan siswa, kita panggil mereka baik-baik, dan kita tanyakan tentang kesalahan yang mereka buat. Terkadang anak-anak itu mereka tidak tahu maksud kita panggil mereka, tetapi mereka karena mungkin nada atau mungkin lihat guru-guru pemuda sudah marah-marah, jadi mereka hanya jawab. Kadang anak sebenarnya mau menjawab sesuatu yang jujur, mau mengatakan sesuatu hal yang jujur, tetapi bahwa nama itu tadi karena mungkin pengaruh, mereka takut dengan guru karena tindakan yang kita tempuh. Memang selama ini kita sudah lakukan, tetapi belum kita sadari bahwa kita melakukan yang kita lakukan itu adalah tahapan-tahapan bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah persoalan melalui segitiga restitusi. Jadi dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana kita sebagai guru mampu berrefleksi kepada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang tamu, atau dalam hal ini posisi kita sebagai manajer yang bisa menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi itu paparan materi tentang bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mungkin yang saya sampaikan tadi, kalau seandainya listrik padam atau listrik tidak padam, mungkin lebih jelas karena bisa ditampilkan juga dengan video contoh bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi di peserta didik saya, khususnya di kelas 6. Jadi mungkin hanya itu saja. Lalu dari hasil pemaparan tadi, sosialisasi tadi, mungkin dari teman-teman guru ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
pertanyaan saya, mengapa budaya positif perlu diterapkan di sekolah? Baik, terima kasih Bapak Guru Agus dengan pertanyaan mengapa sehingga budaya positif ini perlu kita terapkan di sekolah. Mungkin yang pertama itu tentang bagaimana kita menerapkan disiplin positif untuk kita disiplinkan karakter anak. Jadi saya lihat bahwa untuk sekarang ini nilai karakternya itu bukan menurun tetapi pelan-pelan naik turun. Hal-hal yang sederhana hampir saja tidak bisa dilakukan. Contohnya tegur sapa ataupun memberikan salam. Itu kalau kita bandingkan, kalau pendidikan zaman dulu itu namanya pendidikan zaman kolonial. Pendidikan zaman kolonial itu mungkin kita semua juga sudah pernah merasakan bahwa didikannya itu cukup keras, tetapi bahwa kualitas karakter anak lebih baik daripada kualitas karakter anak sekarang ini. Memang sekarang ini kita dilarang untuk mendidik dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras. Tetapi mental kita punya peserta di saat didik di sini agak beda. Jadi kita didik mereka secara halus, tetapi bahwa karakter mereka yang makin rusak. Jadi hanya itu saja, mungkin hari ini saja. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik, Bapak sekolah, teman-teman sekalian, mungkin itu saja sedikit sosialisasi tentang bagaimana kita menerapkan budaya positif. Semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat sehingga kita saling bergandengan tangan, saling berkolaborasi untuk mewujudkan profil pelaku Pancasila. Salam bergerak, tergerak, bergerak, dan bergerak. Mungkin ini saja. Terima kasih. Sebelum kita tutup acara ini, kita akan mendengarkan sedikit pesan dari Bapak para saudara yang disilakan. Baik, terima kasih. Saya terus untuk penggerak Bapak dan Ibu para pegawai. Setelah kita mendengar uraian materi yang dipaparkan, tentunya sudah menjadi jelas bagi kita bagaimana kita menanamkan budaya positif itu bisa buat pendidikan, khususnya kita mulai dari kelas kita masing-masing, sehingga saatnya apa yang kita harapkan untuk membentukkan karakter bangsa yang baik itu menjadi tujuan kita. Tentunya ini untuk kerjasama kita saling mendukung sehingga saatnya melalui penggerak kita semua akan digerakkan bersama untuk bisa bersama. Terima kasih banyak untuk perhatian kita dan selamat sore. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada kepala sekolah, para rekan guru hebat lainnya. Kita terus bergandengan tangan, saling mendukung, saling memotivasi, terus berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah ini. Semoga sedikit hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini mampu membawa dampak positif terutama bagi lembaga pendidikan. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk semua. Selamat siang. Kita berdiri.
Semangat pagi kelas 6. Pagi, 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 luar biasa. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kelas 6 yang paling pertama tentunya kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan rezeki, masih diberikan napas kehidupan, masih diberikan kesempatan untuk kita bisa datang ke sekolah. Kamu bersyukur tidak kelas 6? Bersyukur itu bukan ketika kita mendapatkan hal yang besar dulu baru kita bersyukur, tetapi kita bersyukur itu ketika kita mendapatkan hal-hal kecil yang mana seperti biasa kita dapatkan. Contohnya kita masih diberi napas kehidupan, itu adalah suatu hal kecil yang perlu atau patut kita syukuri setiap hari. Baik kelas 6, Pak Guru mau bertanya sedikit kepada kalian. Kira-kira kamu sudah pernah dengar orang menyebut keyakinan kelas atau belum? Ataukah kamu pernah membaca tulisan-tulisan tentang keyakinan kelas atau belum? Belum. Kalau memang belum ada yang tahu tentang keyakinan apa itu keyakinan kelas, maka hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas. Setelah Pak Guru jelaskan, baru kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Setuju atau tidak kelas 6? Setuju Pak. Jadi keyakinan kelas itu adalah poin-poin atau nilai-nilai yang mana kita sepakati bersama. Jadi keyakinan kelas itu seperti aturan ataupun tata tertib, tapi tidak masuk dalam kelompok tata tertib atau aturan. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Jadi misalnya kita di kelas 6 kita mau buat kita punya keyakinan kelas. Berarti Pak Guru tidak bisa buat sendiri, harus kita bersama-sama. Itu yang dinamakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kita tidak bisa menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Kita harus buat bersama supaya nanti yang jalankan juga kita kelas 6. Jadi kita buat bersama, nanti kita sama-sama menjalankan atau kita sama-sama melakukan apa yang sudah kita sepakati yang mana tertuang di dalam keyakinan kelas. Baik. Jadi keyakinan kelas itu yang paling pertama itu kalau kita membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Pak Guru beri contoh, misalnya kita membaca tulisan tentang dilarang saling mengejek, dilarang saling mengolok antar teman ataupun sesama. Kalau kita mau tuangkan dalam keyakinan kelas, maka kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Contohnya saling menghargai. Lalu kalau kita baca lagi, dilarang membuang sampah di tempat ini, dilarang membuang sampah di dalam kelas. Itu adalah contoh kalimat-kalimat yang bukan keyakinan kelas. Kalau kita membuat keyakinan kelas, maka kita menggunakan kalimat positifnya, yaitu jagalah kebersihan. Bisa paham ya, bisa bedakan antara keyakinan kelas. Bisa kelas 6? Bisa. Itu yang pertama. Lalu yang berikut, keyakinan kelas itu poin-poinnya itu jumlahnya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga terkadang yang kita lakukan itu hanya sebagian saja. Misalnya kita buat keyakinan kelas itu poinnya itu sampai 20. Mungkin dalam perjalanan yang kita lakukan itu mungkin hanya ada 2 atau 3 saja. Itu juga kasihan. Percuma saja kita buat banyak-banyak tetapi kita tidak lakukan semuanya. Jadi keyakinan kelas itu kita buat poin itu cukup poin-poin, beberapa poin saja.
poin-poin yang penting, tetapi dari beberapa poin itu dalam perjalanan kita bisa lakukan semua. Jadi kalau kita buat sampai 20, kita lakukan itu cuma misalnya hanya 3 saja, 4 saja, itu juga sangat disayangkan. Tetapi kalau kita buat misalnya cuma 5 saja, tetapi dalam perjalanan yang 5-5-nya itu kita taati ataupun kita lakukan, berarti kita sudah termasuk sukses dalam menjalankan keyakinan kelas. Baik, jadi nanti setelah kita mendengar penjelasan ini, Pak Guru jelaskan di kalian pasti sudah punya bayangan sedikit-sedikit tentang kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang mau kita tuangkan untuk menyusun keyakinan kelas kita. Bukan peraturannya, kita bisa bedakan bukan peraturan, namanya keyakinan kelas. Kita buat bersama sehingga dalam perjalanan itu tidak timbul itu hanya Pak Guru yang buat, Pak Guru duduk-duduk lalu Pak Guru buat sendiri. Jadi biar sudah yang jalankan Pak Guru sendiri. Atau ini yang buat itu hanya misalnya Made sendiri yang buat, berarti teman-teman yang lain dan biar Made sendiri yang jalankan saja. Tidak seperti itu. Kita sama-sama susun, sama-sama buat, lalu kita sama-sama tuangkan. Sehingga itu menjadi keyakinan kita bersama. Namanya juga keyakinan kelas, artinya keyakinan kita bersama. Baik, jadi nanti Pak Guru bagikan kertas bagaimana kalian sudah ada bayangan sedikit atau sudah paham? Baik, terima kasih. Pak Guru tanya sekali lagi dulu. Kalian sudah punya bayangan sedikit ataupun kalian sudah paham? Sudah paham. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Baik. Jadi kalau sudah paham, Pak Guru akan bagikan kalian ini kertas tikilot. Ini ada lemnya, di bagian belakang itu ada lem. Jadi kalau kita mau tulis itu, tulis yang di bagian depan. Bagian belakang itu ada lem. Jadi kita tulis di bagian depan. Secara masing-masing satu sama mungkin ada yang penting kita tuangkan dalam keyakinan kelas kita. Jangan balik, itu lemnya yang di belakang. Mungkin ada yang belum kertasnya. Sudah semua baik. Kalian silakan tulis. Ingat menggunakan kalimat-kalimat positif, jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Perkenalkan, saya Jeniana Lebangu, siswa kelas 6 SDN Bawang. Saya merasa gembira sekali dan ini adalah pengalaman baru bagi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reno Yohanes Nadis. Saya sekarang duduk di bangku kelas 6 SDN Bawang. Rekan saya senang sekali. Terima kasih.